Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Saya Jan Frido Damanik dari Prodi Sarjana Pendidikan Agama Kristen Strata 2 di STT Kumene Jakarta. Pada siang hari ini saya akan memaparkan rancangan kurikulum Pendidikan Agama Kristen, strategi integrasi pendidikan karakter Kristen dalam kurikulum Pendidikan Agama Kristen di sekolah menengah masa kini. Berikut saya akan sajikan rancangan kurikulum pendidikan agama Kristen dengan fokus strategi integrasi pendidikan karakter Kristen di sekolah menengah masa kini. Adapun yang menjadi landasan latar belakang dari rancangan kurikulum ini adalah respon terhadap kerentanan spiritual siswa. Masa remaja adalah periode yang rentan secara psikologis dan spiritual di tengah disrupsi digitalisasi. Yang kedua, tantangan digitalisasi yang berisiko mengikis spiritual. Maka kurikulum dirancang sistematis dan kontekstual untuk mempertahankan nilai-nilai Kristiani. Yang ketiga, tujuan lulusan. Output dari kurikulum diharapkan melampaui sekedar kecerdasan teologis, tetapi secara fundamental menghasilkan lulusan yang berintegritas moral tinggi, etos tanggung jawab sosial, melampaui kecerdasan kognitif yang mampu menginternalisasi karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Landasan kurikulum ini saya bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, landasan filosofis, yaitu memandang manusia sebagai ciptaan Allah yang berpotensi berkembang dan memiliki tanggung jawab secara moral. Kemudian, Yesus sebagai teladan yang patut diteladani. Maka sumber utama dari pengetahuan dan pembelajaran Kristen adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, landasan teologis. Pendidikan agama Kristen harus bersifat Kristus sentris. Artinya, Kristus adalah pusat dari pendidikan Kristen. Yang kemudian, memandang Alkitab sebagai otoritas tertinggi dan sumber kebenaran yang utama. Yang ketiga, Yesus sebagai pendidik yang agung yang memiliki karakter kasih, belas kasihan, dan pelayanan terhadap sesama. Yang berikutnya, landasan pedagogis. Yang pertama, manusia diciptakan dengan potensi yang luar biasa untuk dikembangkan dan bertanggung jawab secara moral. Yang kedua, pembelajaran secara holistik. Pembelajaran menyeluruh dari pengetahuan yang membentuk karakter moral yang diaplikasikan dalam tindakan. Yang berikutnya, respon terhadap kebutuhan siswa. Kurikulum dirancang untuk memperkuat karakter dan meningkatkan kesejahteraan psikologi siswa di sekolah menengah yang rentan terhadap hal ini. Oleh karena itu, kurikulum harus bersifat kontekstual yang berpusat pada kehidupan nyata siswa, memastikan iman dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini memastikan bahwa pendidikan agama Kristen tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menjadi pembentukan moral dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Visi dan misi rancangan kurikulum ini, visi menciptakan peserta didik yang mampu beriman kuat, menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Dengan misi, menciptakan pengalaman belajar yang holistik, yaitu mengembangkan aspek kognitif, afektif, karakter, dan psikomotorik. Yang kedua, mendorong siswa mengaplikasikan iman, mendemonstrasikan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, membentukkan karakter Kristiani, membentuk karakter yang berintegritas, bertanggung jawab, punya rasa hormat, kepedulian yang selaras dengan prinsip-prinsip kekristenan. Maka tujuan dari kurikulum ini adalah membekali peserta didik dengan pemahaman teologi, etika religius, dan moral agar mereka memiliki akhlak mulia, sikap bertanggung jawab, dan menginternalisasi karakter Kristus secara utuh dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kedua, mengintegrasikan iman dalam perilaku, sehingga menciptakan generasi atau peserta didik yang tidak hanya mahir berbicara soal agama, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai kebenaran agama dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kemandirian dan relevansi digital. Mencetak generasi atau peserta didik yang memiliki literasi religius dan kapabilitas digital untuk mempraktikkan nilai-nilai moral praktis dalam kehidupan sehari-hari di konteks yang nyata. Struktur kurikulum ini dirancang struktur kurikulum berbasis karakter spiritual. Struktur kurikulum harus bersifat adaptif, relevan, responsif, dirancang untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan nilai-nilai Kristiani secara sistematis melalui pendekatan yang holistik dan kontekstual. Pertama, penanaman pemahaman fondasi teologis yang kuat sebagai dasar pembentukan karakter. Yang kedua, menjadi agen perubahan dengan karakter Kristus di tengah kehidupan masyarakat, dunia pendidikan, kampus atau sekolah, dan dunia kerja. Yang ketiga, etika sosial, etika Kristen dalam relasi terhadap sesama dan dengan Tuhan, dalam keberagaman, bentuk keadilan sosial dan hidup bertanggung jawab. Yang kemudian, dalam literasi digital, menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam isu-isu digital dan di media sosial. Yang kelima, membentuk integritas diri yang bertanggung jawab, memiliki kasih terhadap sesama. Nah, strategi pembelajaran dalam kurikulum ini adalah strategi pembelajaran integratif yang berpusat pada pengalaman peserta didik dengan menginternalisasi nilai-nilai Kristiani yang diwujudkan dalam kehidupan nyata menjadi sebuah kebiasaan. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek karakter. Proyek nyata yang menuntut aplikasi nilai-nilai karakter Kristen untuk memecahkan masalah ataupun memberikan dampak positif. Yang kedua, keteladanan dan refleksi naratif. Guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga menjadi teladan yang hidup. Pembelajaran bisa dilakukan dengan menggunakan kisah-kisah atau tokoh-tokoh Kristen untuk memicu refleksi mendalam dari pembentukan karakter. Yang berikutnya, pembelajaran kontekstual berbasis isu, membahas isu-isu yang relevan dengan kehidupan remaja masa kini, misalnya bullying, media sosial, kecemasan atau FOMO, fear of missing out, tentu dipandang dari perspektif nilai-nilai Alkitabiah. Yang keempat, mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran secara bertanggung jawab. Teknologi sebagai alat bantu untuk pengembangan proses pembelajaran dan pembentukan karakter, dan untuk mengatasi tantangan dan dampak secara negatif dari dunia digital. Yang kelima, strateginya adalah kemitraan tiga pihak yang melibatkan sekolah, keluarga, orang tua dari siswa, dan gereja melalui program kolaboratif yang selaras dalam pembentukan karakter peserta didik. Kemudian integrasi nilai-nilai kekristenan dalam rancangan kurikulum ini, yaitu penanaman buah-buah roh yang menjadi dasar dari seluruh proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan ajaran Alkitab di Galatia pasal yang kelima, ayat 22-23, dengan nilai intinya adalah kasih. Kasih agape, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Yang kedua, membentuk karakter seperti karakter Kristus. Yang ketiga, terciptanya kepedulian sosial, mendorong empati, kasih sosial, dan solidaritas. Yang keempat, membentuk sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan, terciptanya kesadaran untuk memelihara alam dan menjaga kelestarian alam. Sebagai kesimpulan dari rancangan kurikulum ini, integrasi pendidikan karakter adalah sebuah keharusan yang sistematis dan holistik untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas dan berkarakter Kristus. Maka, fokus dari rancangan kurikulum ini adalah penanaman dari nilai-nilai kekristenan dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari yang membentuk etika karakter Kristen. Yang kedua, strategi holistik dan kontekstual, penerapan nilai-nilai secara aplikatif melalui keteladanan guru, studi kasus etika,
maupun pelayanan dalam masyarakat. Yang ketiga, landasan kokoh dari kurikulum ini adalah kurikulum harus berpusat pada Kristus. Alkitab menjadi sumber kebenaran dan Yesus sebagai pendidik yang agung, guru yang agung. Sebagai refleksi, proses ini diperlukan evaluasi yang berkelanjutan dan konsisten dari guru maupun dari stakeholder untuk memastikan pendidikan agama Kristen mampu memimpin peserta didik menjadi agen perubahan yang merefleksikan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan kiranya rancangan ini bisa diterapkan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.